Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jemaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bi? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita sapa dulu ya. Boleh. Jamaah yang hadir. Boleh, sudah ada jamaah yang hadir hari ini dari Majelis Ta'lim Al Barokah Dramaga Bogor, Majelis Ta'lim As-Safina Bogor, Majelis Ta'lim Tadarus Sera, Majelis Ta'lim Al Istiqomah Banjarnegara. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, Raih Berkah menuju Jannah. Bu, Bu, di sini ada nggak yang anaknya lagi persiapan mau nikah? Ingat ya, pertanyaannya lagi mau nikah, bukan mau nikah lagi. Jadi kata laginya di depan ya. Iya, nah biasanya nih kalau anak mau nikah, ini orang tua ikut membantu atau bikin ribet. Bikin ribet. Orang tuanya sadar bikin ribet pernikahan anaknya. Memang banyak ya kalau kita mendengar orang tua banyak sekali permintaannya untuk acara pernikahan anak-anaknya. Misalnya pengen nih keluarga yang ini pengen bajunya adat ini, adat A. Iya kan? Pengen keluarga yang satu lagi pengen adat B. Akhirnya setelah terjadi musyawarah nggak ada jalan keluar, akhirnya malah kelihatan adat istiadatnya yang keras. Adatnya yang keras ya. Emang adat yang susah ya. Jadi memang susah ya, ada yang pengen di pestanya di gedung, ada yang pengen pestanya di rumah, ada yang pengen pestanya pakai setak kembang api. Wah, banyak ya. Ada yang pengen pestanya sederhana aja di KUA. Kan banyak anak sekarang tuh. KUA nikah. Tapi ntar khawatir takut jadi omongan. Nikah di KUA, jangan-jangan hamil di luar nikah. Ada yang ngomong kayak gitu. Padahal pengen sederhana doang tuh. Dituduh yang enggak, udah namanya gitu ya. Tapi hari ini pas banget nih, tausiah yang akan dibawakan Abi temanya jangan halangi anak menjemput yang halal. Ya, jadilah orang tua yang bersikap mulia dalam persiapan nikah anak. Nah ini Abi, boleh dibahas untuk hari ini tausiahnya. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu Akbar wala haula illa billahil aliyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah. Setiap orang tua pasti sangat rasa bahagia apabila mendengar anaknya ingin melangsungkan pernikahan. Betul apa betul? Bahkan kadang-kadang anak baru hanya sekedar punya kenalan, ibunya udah orang yang paling memikirkan segalanya. Betul apa betul? Betul apa betul?
Maka apabila ada di antara anak-anak kita yang mereka sudah memiliki calon, sudah memiliki pasangan, sudah ta'aruf dengan seseorang, oleh karenanya kita sebagai orang tua wajib menyegerakannya. Betul apa betul? Sebagaimana kata Nabi, ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda. Yang pertama, sholat jika telah datang waktunya. Yang kedua, apabila jenazah telah hadir lalu segerakan dikuburkan. Dan yang ketiga, apabila anak kita sudah dewasa maka segera untuk dinikahkan. Betul apa betul? Kenapa? Karena an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Kalau ada orang yang mereka menikah dan nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah, apabila ada orang enggak mau menikah berarti dia bukan umat Nabi. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karenanya kita harus mendukung persiapan anak kita, bukan malah ini mah meribetkan anak kita. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Belum apa-apa udah mikirin gedung, belum apa-apa udah mikirin konsumsi, belum apa-apa udah mikirin seragam, belum apa-apa udah persiapan yang besar. Padahal semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Betul apa betul? Kadang-kadang ada orang tua yang dia nggak nerima kalau pasangannya itu ekonominya sederhana. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka Nabi katakan, tunkihul mar'atil li arba'in, nikahilah seseorang itu dengan 4 perkara. Kata Nabi, pertama, tinggal nikahi itu linasabiha, boleh melihat dari nasabnya. Betul-betul. Yang kedua, nikahi itu limaliha, boleh nikah itu daripada ketika kita melihat hartanya. Betul apa betul? Yang ketiga, boleh kita nikahi, kata Nabi, li jamaliha, saat orang itu ganteng atau cantik. Betul apa betul? Tapi yang paling penting di antara semua kriteria itu, yang terakhir adalah lidiniha, lihatlah dari pasangan itu adalah agamanya. Betul apa betul? Maka kata Nabi, fatfar bijatidin taribat yadak, maka pilihlah agama bagi pasangan anak-anak kita. Insya Allah dengan agama membawa hidup bahagia. Amin ya robbal alamin ya Bu. Tuh kalau mau menikahkan anaknya cari yang 4. Boleh dari karena nasabnya, keturunan, karena hartanya, karena wajahnya, dan karena agamanya. Nah kalau mau cari calon menantu yang cowok seperti itu kayak saya. Iya, cakep ada. Nasab bagus. Nasab bagus. Harta? Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Agamanya? Agamanya dikit lagi Bu. Dikit ya? Dikit lagi. Makanya kan masih belajar sama Abi. Amin. Mau ngapain? Kasih kesempatan jamaah bertanya. Oke. Iya, sekarang jamaah, siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau nikah lagi? Kaget saya. Nenek mau di belakang ngono. Saya. Siapa? Mana? Yang mana, sebelah mana? Oh ini sebelah sini. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abi, pada saat ini saya hadir di sini pas banget, cocok banget. Karena saya mau nikahin anak saya. Alhamdulillah. Dan ada sedikit dilema dan problem. Yang mana di sini mungkin saya bisa bertanya juga untuk ibu-ibu di sini mungkin yang problemnya sama dengan saya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Iya, mudah-mudahan pertanyaan ibu mewakili yang sama dengan jamaah yang ada dan juga ada di rumah ya tentunya ya. Baik. Jadi gini Abi, kebetulan saya punya putri. Putri saya itu sudah ta'aruf dari sejak SMA. Putri saya itu S2. Nah, kemudian beliau itu mendapatkan temannya, tetapi yang mohon maaf gitu ya. Secara akademis beda. Ya, secara akademis berbeda, secara ekonomi pun berbeda. Berbeda. Ya, tapi seperti itu. Putri ibu sudah ta'aruf dari SMA. Sudah ta'aruf sejak SMA. Ibu yang mau ta'arufkan atau dia pengen ta'aruf? Mereka yang ta'aruf. Oh, mereka ta'aruf. Ya. Okay. Kemudian setelah itu
mereka itu di 5 bulan ke depan ini insya Allah akan melangsungkan pernikahan, yang mana tentunya ada lamaran terlebih dahulu. Ya. Nah, pada saat mau lamaran, ini ada bisik-bisik nih, kedengeran nih papahnya gitu. Katanya Takutnya kedengeran juga. Iya benar ya. iya, katanya gini, nanti pada saat lamaran kamu saya kasih seperangkat alat sholat aja ya, kata gitu. Kata calonnya. Iya, Al-Quran dan mukena. Sajadah mau kena Iya, gitu ya. seperti itu. Suami ibu denger. Kebenaran bapaknya denger. Kok bisa denger sih bu? Iya, mungkin mereka pada saat berbicara itu. Ini calon menantu ibu, ini suami ibu, anak ibu ngomong tuh ke nanti aku calon apa Bentar. pas kawinnya seperangkat sholat aja. Suami lewat gitu kali ya? Hah? Seperangkat sholat? Shock ya, kaget. Shock, kaget. Baik. Nah, setelah itu ternyata suami itu mohon maaf tidak setuju. Jadi dia menekan Dela anak saya itu mengatakan, kamu itu udah S2, papa itu nyekolahin, nggak sedikit biayanya, kan gitu ya, nggak sedikit biayanya. Orang tua ya. Iya, sebagai ayah gitu ya. Masa maharnya cuman itu? Iya, masa maharnya kayak gitu. Sekarang gini aja, kalau seandainya itu suami kamu, calon suami kamu itu memang benar-benar sungguh-sungguh minta emas 5 gram, 5 gram. kemudian rumah, Lalu 1,7. kemudian apalagi ya? Rumah? Iya. Rumahnya yang berapa bu? Yang standarnya? Mobil kan seperti itu Mobil. ya. Jadi mama menginginkan bahwa anaknya itu dimuliakan, mungkin seperti itu. Iya sih. Iya. Nah, saya sebagai istri, sebagai ibu bingung kan ya. Bingung gitu. Apalagi menantu ibu, calon menantu ibu tuh. Iya, apalagi orangnya soleh banget. Iya, anak udah baik padahal bu ya. Iya, anaknya soleh banget gitu. Masya Allah, luar Tapi biasa. ibu sedikit berseberangan dengan suami ibu. Iya. Kemudian mantu saya soleh seperti Mas Badu. Ya Allah. Aduh, saya udah bingung lagi. Seperti itu. Dan akhirnya anak saya Dela itu disampaikan sama papahnya seperti itu. Dia akhirnya mutung, marah. Jadi apa? Kesel gitu ya. Anak ibu ini? Kesel dalam arti, kok papa kok kayak gitu sih, maksudnya gitu, kok nggak bisa menerima gitu. Nah, saya sebagai istri di sini, saya juga bingung ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Karena kan untuk menikah itu mungkin memberi mahar itu lebih baik mungkin ya, ada yang meringankan seperti itu. Tapi buat laki-laki kalau bisa kasih yang terbaik memang buat calonnya. Gitu. Tapi wanita yang baik adalah kalau bisa yang meringankan maharnya. Iya. Setahu saya sih gitu. Ntar apa Abi dijelaskan bu ya. Baik, mohon izin Nabi, mohon arahannya Insya Allah. untuk putri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Baik, Masya Allah. Bu. Alhamdulillah. Pernikahan anak itu adalah sebuah sesuatu yang paling ingin dimaksimalkan oleh kedua orang tua. Tidak ada yang pengen sesuatu yang direndahkan, dan tidak ada juga yang pengen sesuatu yang disederhanakan. Orang tua itu kalau mau bikin hajatan, dia hutang nginjem juga dia lakuin buat anaknya. Bener apa enggak? Acara gede senang, besoknya puyeng. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? 7 hari 7 malam acaranya. Iya, emang kayak gitu orang tua ya bu ya. Dia lakuin ini, dia ada, itu ada, serba semua ada. Buat siapa sih? Buat anak. Dia nggak mikirin besok utangnya banyak. Mau untung rugi nggak urusan. Buat orang tuh. Betul-betul. Tapi dia lakukan adalah apa? Kapan lagi saya nyenengin itulah orang tua. Maka wajar kalau ada orang tua dia dengar begitu, masa anak gua pakai begitu doang. Maka bagaimana solusinya? Lihat Nabi Muhammad ketika Nabi meminang daripada Siti Khadijah, bukan cuma hanya unta, ribuan unta yang Nabi berikan, berapa miliar yang Nabi keluarkan buat meminang Khadijah. Apa maknanya? Bahwa Nabi memuliakan pasangannya. Alhamdulillah. Nah, sebaik di antara kita itu adalah apa? Memuliakan dengan semampu kita, bukan menyederhanakan atau memudahkan, tapi niatnya memuliakan. Maka perlu orang ketiga.
Perlu orang ketiga, pamannya, uaknya, saudaranya datang ke sana ngobrol sama tuh laki. Kita ini punya kebiasaan begini. Tolong ya, kalau nanti emang bisanya gimana? Biasanya nih kalau di sini nih itu nggak kurang emasnya 1 kilo begitu. Banyak. 1 kilo. Iya, ya. Saya aja kemarin beli 1 kilo busuk semua. Iya, emas 1 kilo. Emas Jadi 1 kilo. kalau adek pengen nikahin 1 saya kilo. punya ponakan, Iya, terus siap-siap ya. 1 gram 1.900.000. Iya. Kali 1.000 1,9 miliar. Nah, itu doang baru 1. Baru emas. Biasaan kedua, rumahnya itu minimal 3 lantai. 3 lantai. Gak usah pakai tangga ya. Gak usah. Narik ini. Iya. Pakai tali naiknya. Bagaimana adek, siap nggak? Ya Allah. Apalagi mobil. Ya, mobil minimal itu yang Land Cruiser LC namanya. Ada mobil ambulan di yayasan mah. Ada. Itu gimana ya? Hah? Maju. Hah? Ntar dulu ya. Iya. Boleh nggak? Apa? Saya mundur. Ayo akhirnya pantesin, sesuaikan. Kalau pasangan kita seneng, insya Allah ini juga jadi lian rezeki buat kita semua. Amin ya robbal. Asal satu, jangan israf, berlebihan. Betul apa betul? Gitu Bang. Ya, kan juga kata ada yang dalam Islam juga diajarkan ya Bi ya. Walaupun cincin terbuat dari besi juga Bener. nggak apa-apa ya Bi. Betul. Tapi bukan berarti menyederhanakan, memudahkan sesuai dengan kemampuan. Jadi yang baik laki-laki itu memuliakan pasangannya dengan kemampuannya. Wanita yang baik juga jangan memberatkan maharnya. Cocok. Seperti Bang. itu ya. Iya. Oke Abi. Seperti itu Ibu sampaikan kepada suami. Mudah-mudahan suami bisa menerima dengan baik dan pernikahan jangan sampai batal karena calon menantu soleh. Bisa jadi habis menikah rumah tangga anak ibu bagus, rezekinya naik tuh. Karena kesolehan suami ibu mengajak anak ibu jadi anak yang soleha. Gitu Bu ya. Tepuk tangan buat Ibu Fatimah Abdullah. Ibu Fatimah. Fatimah Abdullah. Ibu Fatimah, Masya Allah luar biasa. Ibu Fatimah Abdullah. Cucunya bener ya berarti ya. Betul kan ya? Cucunya Pak Abdullah, cucu kakek. Luar biasa. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi jamaah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.